Kemandirian pangan adalah cita-cita yang ingin dicapai setiap masyarakat di seluruh Indonesia. Kemandirian pangan merupakan salah satu tolak ukur atau indikator pembangunan suatu daerah berhasil atau bisa dikatakan sejahtera. Oleh karena itu, pemerintah selalu berusaha untuk mencapai kemandirian pangan agar kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia di setiap daerah tercapai. Salah satu bentuk usaha pemerintah Indonesia untuk menuju kesejahteraan masyarakat adalah dengan membuat konsep pertanian food estate atau lumbung pangan. Food estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, dan bahkan peternakan di suatu kawasan. Namun ternyata proyek food estate gagal. 700 hektar hutan kadung ditebang. Resiko menunggu di belakang. Apa sebenarnya dampak di balik program food estate ini? Apa dampak yang ditimbulkan, serta siapa saja di baliknya? Tetap di dalam investigasi 4, food estate, blunder pemerintah atau konflik kepentingan. Gagalnya food estate tentu berdampak buruk bagi lingkungan. Di antaranya, hilangnya habitat alam. Pembukaan lahan untuk kegiatan pertanian dapat menyebabkan hilangnya habitat alami bagi flora dan fauna. Jika lahan tersebut sebelumnya adalah hutan atau lahan basah, maka banyak spesies yang tinggal di sana bisa kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan mereka. Juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia, Syahrul Fitra mengatakan, keberadaan food estate ini mengancam keberadaan hutan alam. Seperti di Sumatera ada 42.000 hektar, Jambi 32.000 hektar, dan Kalimantan Tengah sekitar 156.000 hektar yang menjadi target food estate. Di Gunung Mas, Kalimantan Tengah saat ini sudah ada 700 hektar pembukaan hutan untuk kepentingan food estate. Dari pembukaan ini yang terjadi adalah penghancuran hutan yang sudah melepaskan sekitar 61.000 karbon. Selanjutnya, Syahrul mengungkap, jika kemudian 31.000 hektar lahan dibuka di Gunung Mas, maka lebih dari 1 juta ton karbon akan dilepas ke angkasa. Greenpeace sendiri sudah melancarkan beberapa aksi, di antaranya demonstrasi di Gunung Mas, Kalimantan Tengah untuk memprotes proyek food estate tersebut. Greenpeace berpendapat bahwa proyek ini tidak hanya akan gagal untuk mengatasi krisis pangan, tapi juga akan memperburuk krisis iklim. Proyek food estate atau lumbung pangan di era Presiden Joko Widodo tersebut dimaksudkan sebagai penyedia cadangan pangan nasional dan antisipasi krisis pangan akibat pandemi COVID-19. Pada tahap awal, pemerintah menargetkan 1,4 juta hektar lahan gambut di Kalimantan Tengah untuk ditanami tanaman pangan dan hortikultura. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Sigit Hartwinarto, mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan program strategis nasional dalam rangka mendukung ketahanan pangan yang disebutnya cukup mendesak. Kawasan hutan lindung yang akan dipakai diklaim sudah tidak sepenuhnya berfungsi atau sudah terdegradasi. Skema yang diatur pun disebut akan memperbaiki fungsi hutan lindung karena dilakukan dengan kombinasi antara tanaman hutan dengan tanaman pangan. Ada juga kombinasi tanaman hutan dengan hewan ternak yang dikenal sebagai wana ternak, dan kombinasi tanaman hutan dengan perikanan yang dikenal sebagai wana mina. Dilansir dari BBC Indonesia, Sigit menyebutkan bahwa tanaman hutan pada kombinasi-kombinasi yang sudah disebutkan akan memperbaiki fungsi hutan lindung. Presiden Joko Widodo juga menjelaskan bahwa bila food estate ini berjalan dengan baik, maka sistem ketahanan pangan nasional dapat terjaga.
Jika kita menilik lebih dalam lagi, sebenarnya proyek food estate tersebut penuh dengan kepentingan pihak tertentu. Menteri Pertahanan dan PT Agrina sebagai pelaksana proyek ditengarai memiliki hubungan simbiotik dalam proyek food estate itu. PT Agrina yang ditunjuk sebagai pengelola hasil dari food estate ini rupanya adalah milik Yayasan Agrinas yang eksekutifnya rata-rata adalah orang dari Partai Gerindra. Ya, partai yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan kita, Prabowo Subianto. Rantai kepentingan pun terbentuk. Prabowo meloloskan perusahaan yang berada di bawah kendalinya untuk mendapat bagian dalam proyek food estate ini. Begitu pula PT Agrinas yang mendapatkan untung dari kucuran dana pemerintah. Tidak hanya itu, PT Agrinas juga ditemukan telah mengajukan proposal senilai 33 triliun rupiah pada pemerintah Korea Selatan yang katanya untuk membantu proyek food estate ini. Wow, betapa untungnya Partai Gerindra setelah proyek ini disetujui. Pertanyaan besarnya, apakah mereka akan lepas tanggung jawab dengan gagalnya proyek food estate ini? Dan kemana proyek food estate ini akan dibawa? Nantikan di episode selanjutnya.